Kita sudah tahu bersama bahwa timnas sudah mengakhiri laga 2 kali FIFA Matchday di awal September ini, menang 6 gol melawan Taiwan dan bermain imbang 0-0 dengan Lebanon. Khusus mengenai Lebanon, saya pikir ini tidak begitu mengecewakan, walaupun kita memang tidak bisa membuat gol. Tapi dari segi permainan, anak-anak Garuda yang sudah memperlihatkan permainan yang bagus, permainan yang baik. Patrick Kluivert juga sudah berani meninggalkan pakem 3-4-3, masuk ke pola yang lebih attack, lebih menyerang dengan 4-3-3 yang dimodifikasi menjadi 4-2-3-1. Dan saya rasa pola ini akan dipertahankan oleh Patrick Kluivert ketika ia yakin dengan permainan yang sangat baik oleh timnas kita, memaksa Lebanon terus bertahan dan parkir bus. Jadi jarang kita melihat bahwa Indonesia ini bermain begitu baik sekali, menekan lawan terus menerus dan unggul bahkan sampai 81% penguasaan bola, walaupun memang masalahnya kita belum bisa mencetak gol. Itu permasalahannya. Penyelesaian akhir ini menjadi PR tentunya bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah sebuah alarm bagi timnas kita. Apa itu? Bahwa kita harus bisa waspada ya, dengan Arab Saudi yang akan menjadi lawan kita dalam pertandingan tanggal 8 atau 9 dini hari ya, di Jeddah, karena Arab sudah mengirim pesan khusus buat Patrick Kluivert tentunya dan pasukannya. Mereka bermain imbang 1-1, menahan tuan rumah Republik Ceko. Ini tidak main-main. Ceko salah satu tim yang sangat bagus ya untuk di kawasan Eropa Timur, dan mereka punya peringkat 41 dunia. Jadi bagi Arab tentunya ini hasil yang baik. Ketinggalan 1 gol dulu lewat Thomas Kuri, penalti yang didapat oleh Ceko, tapi kemudian di injury time Abdullah Alhamdan mampu menyamakan 1-1 lewat tendangan bebas. Bagi Arab, ini bagaikan kemenangan ketika mereka mampu menahan dan unggul bahkan dalam penguasaan bola melawan tuan rumah Ceko. Ya. Memang hasil imbang, tapi ada kepuasan bagi Reinhardt sebagai pelatih kepala Arab Saudi, dan dia yakin bahwa timnya akan bisa mengatasi Indonesia. Karena memang ada trauma khusus dalam 2 pelatih dari Roberto Mancini ke Reinhardt itu tidak mampu mengalahkan Indonesia di putaran ketiga. Draw di Jeddah 1-1 dan kemudian kalah 0-2 di GBK. Sehingga mereka sekarang mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Sebagai tuan rumah yang diuntungkan, mereka tetap ada rasa ketar-ketir menghadapi Indonesia. Perkembangannya yang sangat pesat itu diakui oleh kubu Arab Saudi, makanya mereka tur tidak main-main setelah ikut piala emas di Amerika Utara sana dan bermain dengan Meksiko, Amerika Serikat. Sekarang mereka tur 2 pertandingan FIFA Matchday, mengalahkan Makedonia Utara yang pernah menyisihkan Italia di kualifikasi atau di playoff Piala Dunia 2022 ya, sehingga Italia gagal lolos. Makedonia mereka kalahkan, dan sekarang Ceko ya membereka tahan, dan ini bagi mereka satu hal yang sangat oke, sangat bagus dalam mempersiapkan diri menuju ke putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia, karena Arab diuntungkan sebagai tuan rumah, tetapi mereka sekarang harus menghadapi Indonesia yang terus-menerus berkembang dengan pesat, dan mereka tahu ya pertandingan kita melawan Lebanon yang berakhir 0-0 dan kita bermain sangat baik ya, menekan Lebanon, dan Lebanon harus bertahan total, dibumbui dengan permainan keras menjurus kasar, dan diantisipasi dengan melihat permainan kita melawan Lebanon. Pasti Arab ya harus melihat ini, dan mereka sudah mendapatkan mungkin informasi data-data yang mereka inginkan ya untuk laga Indonesia dengan Lebanon. Karena pertandingan pertama melawan Indonesia dianggap ini krusial. Disinilah langkah untuk menentukan Arab lolos atau tidak.
kalau sampai imbang apalagi kalah, ini bahaya buat Arab. Ya karena mereka berambisi ya untuk bisa lolos dan perlu diantisipasi dengan non teknis tentunya bagi kita melihat ini, karena mereka pasti sebagai tuan rumah mungkin saja dalam tanda kutip akan diuntungkan, dan itu harus kita lihat nantinya untuk antisipasi menghadapi kubu Arab Saudi sebelum kita menghadapi Irak 3 hari kemudian kan. Jadi bagi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan juga harus bisa melihat ya, rekaman pertandingan Arab melawan Makedonia Utara dan Arab terakhir pada dini hari ya, pada Selasa dini hari itu bermain imbang dengan Ceko ya. Ceko memainkan Ivan Asek sebagai pelatih, memainkan pemain-pemain terbaik Ceko ya, bahkan penjaga gawang mereka tuh berasal dari Eredivisie di PSV Eindhoven, Matthijs. Kemudian mereka punya Thomas Soucek ada di West Ham. Nah ini ada Patrick Schick. Wah ini yang ada di Leverkusen sebelumnya orang. Ini pemain-pemain bagus. Tapi Arab mampu untuk bisa menekan bahkan unggul dalam ball position menghadapi Ceko. Ini tidak mudah ya untuk bisa dikatakan. Makanya saya bilang ini alarm buat kita. Tapi kita tidak perlu takut. Ya dengan materi pemain yang saat ini ada, ya kita harus yakin ya, bisa memberikan perlawanan sengit dan berusaha untuk bisa menang melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama. Oke, ciao.